Baik, kali ini kita akan membuka praktikum untuk membandingkan performa sistem menggunakan cache dan tanpa cache dengan PHP, MySQL, dan Redis. Nah, pertama-tama kita buat folder dulu, habis itu kita buat docker compose.yml, ini datanya. Habis itu kita jalankan di terminal. Nah, di terminal, paling awal kita jalankan compose app-nya untuk menjalankan komposernya itu. Udah jalan, udah kita install, habis itu kita docker, baru kita aja dockernya. Dockernya jalan di sini. Nah, di sini ada 3 kontainer yang kedetek. ID-nya seperti ini. Habis itu kita akan tes tanpa cache. Nah, di mana yang tanpa cache ini, videonya tanpa cache, setiap request kita tes tanpa cache dulu, yang slow. Nah, kita jalanin nih, down, kita jalanin, versinya page-nya slow. Nah, yang tanpa cache ini dia request-nya langsung dikirim ke dalam MySQL. Hal ini menyebabkan database bekerja secara terus-menerus setiap permintaan. Kita bisa lihat dari sini, launch request dengan persentase seperti ini. Dia akan memberatkan sehingga permintaannya. Habis itu kita akan menjalankan dengan case. Nah, pertama-tama kita menjalankan dengan case. Nah, pertama-tama kita simpan dulu case baru kita jalanin. Nah, kita jalanin dengan case docker x lab tester n100 nc10. Kita mode fast dengan case. Nah, di sini save performnya 3000. Dia dokumen page-nya fast. Long request dengan presentasi berikut. Dia menjelaskan bahwa pada metode caching, Redis digunakan untuk menyimpan hasil query. Jika data sudah tersedia di Redis, sistem itu tidak perlu lagi mengakses MySQL. Jadi tidak akan membuang-buang waktu dan tidak akan memberatkan sistem dari permintaan yang berulang-ulang. Nah, perbandingannya adalah hasil pengujian menunjukkan bahwa caching meningkatkan jumlah request per detik secara signifikan dan menurunkan waktu respon server. Kesimpulan, caching terbukti dapat mengurangi beban database-nya itu sendiri dan meningkatkan performa sistem secara signifikan. Kita bisa lihat dari Visual Code-nya. Sini test server kita contoh MySQL-nya kepala password ini MySQL yang angkatan 7 tadi. Nah, di sini menjelaskan bahwa ketika kita jalanin yang caching, dia menyimpan dulu ke Redis. Jadi dia tidak berulang permintaan yang berulang. Sedangkan tanpa caching, dia melakukan tindakan yang berulang sehingga membebani sebuah sistem. Ini kita contohin kepada 3 server kontainer yang tadi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar buat soal. Sekarang akan mengerjakan soal terkait caching. Nah, soal pertama itu berdasarkan analogi yang dibahas sebelumnya, manakah pasangan analogi yang paling tepat untuk menggambarkan fungsi cache dibandingkan dengan hard disk? Fungsi cache. Kertas catatan. Oh, salah. Itu di dalam komponen fisik komputer tersebut mereka biasanya diletakkan agar bisa dibaca dengan sangat cepat. Di dalam register yang belum terindeks. Nah, dilarang. Isu lanjut membatasi jam caching menyatakan dapat mencegah pelayanan server menjadi lelah. Server tidak perlu berulang. Baik, langsung. Itu setiap kita membuat aplikasi galeri foto di HP berisi ribuan gambar, foto tersebut dapat langsung muncul dengan cepat dalam bentuk kotak kecil. Nama terlebih cenderungan skenario autocomplete memori.
Oh, salah. So, mengapa kunjungan kedua suatu website seperti YouTube dan Facebook biasanya terasa jauh lebih cepat dibandingkan kunjungan pertama kali? Internet, browser menyimpan aset statis. Oke. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh sebuah game online ketika menangkap layar loading yang cukup lama sebelum permainan mulai? Ya, dia akan menjalankan lebih lama. Perhatikan potongan kode di bawah. Wavelength K10 data dari meja Redis. Apa arti dari 10 pada posisi tersebut membatasi bahwa hanya 10 pengguna. Sebuah data simpan dan salam sana. Jika sebuah sistem memakai caching dengan baik, bagaimana dampaknya akan terlihat pada metrik request per second saat diuji di Apache Benchmark request. Saat menjalankan Docker Compass, kamu menemui pesan kesalahan ya, mulai spasi tag. Di situ dalam pengujian beban menggunakan perintah parameter seketika menguji app mengeluarkan pesan error APR get masalah yang sebenarnya sedang terjadi dalam Docker container tidak dapat menemukan IP. Mengapa kita disarankan menjalankan perintah call and reach sebanyak 1 kali ke endpoint sebelum jalannya pencarian pertama kali? Kembali. Dalam situs Docker Compass yang kita bangun, ada sebenarnya yang lain yang menggunakan image Redis dan lain pada database memori. Apa konsekuensi logis dari keterbatasan kapasitas memori cache seperti peran meja belajar yang kecil terhadap manajemen data di komputer? Harus menerapkan strategi pengosongan data lama. Saat melihat data output dari Bitmap, apa interpretasi dari matriks time per request? Waktu, rata-rata waktu. Jumlah total kuota internet. Oh no. Mengapa blok deklarasi network di bagian paling bawah? Saya harus tulis ternyata. Karena ada wadah. Oke. Apa fungsi utama dari perintah docker compose down ini menjalankan mematikan menghapus? Oh ya, ini. Di situ ada dalam skenario pengujian jalur slow sebut waktu. Oke. Itu mengapa konsep caching sering disebut dengan sifat ini juga ingatan jangka pendek manusia? Tanya. Kedua puluh yang terakhir, apa yang akan terjadi apabila benchmarking jika kamu membiarkan laboratorium Docker tersebut? Pemeriksaan pertama akan terasa lambat. Oke. Oh, yang betul rupanya 14. Salah 6, yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.